terus juga. Hai, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel sama aku Andin. Di Skincare 101 kali ini aku mau bahas salah satu ingredients anti-aging yang bisa dibilang minim iritasi gitu. Jadinya cocok dipakai bahkan dari usia yang masih remaja sekalipun. Nah, kalau penasaran apa sih ingredientsnya dan rekomendasi produknya, keep on watching. Oke, kalau ngomongin tentang anti-aging, pasti ingredients yang sering muncul tuh yang paling sering disebut-sebut adalah retinol, bakuchiol, terus ada ceramide juga nih yang mulai populer. Tapi beberapa kandungan, contohnya kayak retinol gitu ya, ada efek sampingnya yang berupa iritasi atau enggak kulit kering gitu kalau nggak cocok di beberapa jenis kulit. Nah, makanya nih kita kan mau cari alternatifnya biar kulit tuh bisa tetap awet muda, elastisitasnya bertahan dan tetap lembab, tapi tentunya yang minim iritasi. Nah, ini one of my personal favorite sebenarnya ingredientsnya, yaitu peptide. Apa sih peptide itu? Jadi peptide itu adalah ikatan dari amino acid atau asam amino yang sebenarnya tuh udah diproduksi di kulit kita. Jadi itu adalah bahan pembentuk protein gitu. Nggak cuma di kulit, ada juga di kuku sama di rambut. Nah, sifatnya ini kalau misalkan kayak bangunan gitu ya, ini tuh batu bata gitu. Kalau di tembok gitu, jadinya kalau misalkan batu batanya semua terisi gitu kan, kita skin barrier-nya lebih kuat, si temboknya itu lebih kuat. Jadi ini salah satu gunanya adalah memperkuat skin barrier, tapi dia juga ada efek bikin kulit tuh jadi lebih firm. Kenapa? Karena menurut artikel yang aku baca nih, penelitian seorang dokter, dia bilang kalau peptide itu memberi sinyal ke tubuh kita sebagai sinyal untuk healing gitu. Jadi kalau kulit kita kena peptides, itu tuh sel-sel di tubuh kita tuh jadi mendapatkan sinyal untuk menyembuhkan kulit. Nah, terus juga kerjanya peptides ini adalah memboost produksi kolagen dan juga hyaluronic acid gitu. Jadi kolagen, hyaluronic acid, dan peptide sendiri emang kan udah diproduksi gitu ya sama tubuh kita. Cuma nih menurut sebuah penelitian, setiap tahunnya untuk orang yang udah berusia di atas 30 tahun, 1% peptides di tubuh kita tuh berkurang gitu. Itu setiap tahun. Ditambah lagi juga kalau yang lifestyle kurang baik gitu ya, kurang banyak minum, kurang hidrasi. Nah, tentunya juga bisa berpengaruh tuh yang tadinya 1% per tahun mungkin jadi bisa lebih cepat. Makanya kita butuh pakai skincare atau produk topikal yang kandungannya itu peptides. Nah, terus juga klaim ekstrimnya gitu ya. Beberapa jenis peptides ini bisa kasih efek yang botox-like gitu. Karena emang dia punya efeknya tuh firming dan nambah elastisitas kulit. Jadinya tuh mungkin yang masih belum mau coba-coba botox atau masih usianya masih 20-an gitu, pengen punya skincare anti-aging yang efeknya botox-like, to an extent ya, nggak benar-benar pas dipakai terus hasilnya persis sama botox, bisa cobain skincare yang mengandung peptides. Oke, tadi aku sempat bilang ya di awal kalau ini tuh salah satu jagoan aku gitu ya, ingredients jagoan aku. Karena kenapa? Efeknya tuh kelihatan banget kalau di aku gitu. Jadi bikin kulit jadi lebih kenyal. Terus juga yang paling aku suka adalah, jadi kalau kita habis makan yang gurih-gurih gitu ya, yang sodiumnya tinggi, biasanya besok paginya tuh kulit kita jadi bloated. Bukan cuma kulit sih, muka kita gitu, sampai kayak bahkan kok tiba-tiba double chin aku membesar gitu. Tapi itu sementara efeknya. Nah, bisa kalau pakai produk-produk yang mengandung peptide, terus ditambah kalau aku salah satu beauty device favoritku adalah si Foreo Bear itu ya. Tring, yang pernah masuk ke FD Monthly Favorites aku, itu tuh kalau digabungin sama peptide kayak efeknya wow, kayak bener-bener langsung kempes instan gitu. Nah, jadi emang aku pernah juga dikasih tahu sama Kak Dezel, Kak Amal, dia bilang emang kalau produk yang mengandung peptide itu bisa ngebantu ngempesin muka gitu kalau kita habis makan makanan-makanan yang kandungan sodiumnya tinggi. Makanya ini adalah holy grail produk aku lah. Jadi karena dia minim iritasi, bahkan nggak ada iritasi, efek iritasinya sama sekali. No tingling, nggak bikin kering, malah bikin lembab gitu ya, plump. Dan juga tadi ada efek ngempesinnya itu. Jadi menurutku nih produk yang perlu dicoba gitu ya, selain retinol. Oke, jadi peptides nih bisa ditemukan di produk apa aja sih?
mulai dari cleanser pun ada beberapa cleanser yang udah mengandung peptides, cuma seperti yang kita tahu cleanser itu kan dibilas gitu ya, jadi efeknya nggak bakal bertahan lama. Makanya lebih baik cari peptides yang di dalam serum, ampul, eye cream, atau juga moisturizer. Nah ini aku di depanku sudah ada rekomendasi produknya, jadi aku akan bahas mulai satu-satu aja. Ini ada produknya dari brand lokal, brand Korea, juga dari brand Western. Oke, produk yang pertama ini dari brand lokal, pasti udah banyak banget yang suka. Udah beberapa kali juga dibahas nih di Skincare 101, yaitu La Coco Intensive Treatment Eye Serum. Jadi ini adalah eye serum ya, sesuai dengan namanya. Nah dia tuh teksturnya gel gitu, tapi ringan. Jadi begitu diaplikasiin tuh kayak langsung berasa kayak air. Nah kandungan peptide di dalamnya ini ada palmitoyl hexapeptide. Yang emang cara kerjanya itu untuk mengembalikan garis-garis halus gitu ya, biar lebih muncul ke permukaan. Terutama di area mata, itu kan kita kadang otot-otot di area mata tuh overwork ya. Kalau kita lagi mikir gitu, kita kayak gini atau panas, silau, kita nyurang-nyurang gitu kan, itu banyak otot-otot di area mata yang bekerja. Nah jadi garis-garis halus ini bisa dilakukan pencegahan gitu ya, atau diatasi tentunya yang masih ringan ya garis halusnya, dengan produk yang mengandung palmitoyl hexapeptide ini gitu. Tentunya juga dipakainya harus rutin, jangan dicoba sekali terus kok nggak langsung balik nih garis-garis halus di sekitar mataku ya, karena emang perlu pemakaian yang rutin. Nah biasanya kan di area mata selain si ototnya yang tadi bekerja keras jadi muncul garis halus tuh juga kadang ada yang kayak celong gitu ya, matanya agak masuk. Nah bisa dicoba juga nih pakai eye serum yang kandungannya ada si palmitoyl hexapeptide ini. Produk selanjutnya ini masih dari brand lokal, ini dari Something, dia yang Holy Grail Multipeptide Youth Elixir. Namanya aja udah Youth Elixir gitu ya. Jadi dia emang fokusnya lebih ke anti-aging, tapi bisa untuk segala jenis kulit dan semua umur. Ini aku juga udah pakai nih, udah kayak mau setengah gitu. Cuma yang agak unik adalah ini tuh teksturnya kental banget. Kalau yang tadi kan agak watery gitu ya. Kalau ini tuh lumayan kental, agak susah sebenarnya buat ditarik pakai pipetnya gitu. Nah tuh lihat. Nah jadi ini ada 12 jenis peptides di dalamnya ya. Nah ini tuh ada si palmitoyl tripeptide, terus ada SH octapeptide 4, SH decapeptide, palmitoyl tetrapeptide, copper tripeptide, actyl hexapeptide, polypeptide 22, oligopeptide 1, polypeptide 1, oligopeptide 2, polypeptide 3. Nah tuh. Jadi emang fokusnya ini buat firming. Dibilangnya nih botox in a bottle gitu ya istilahnya. Nah terus ini tuh juga ada kandungan yang pakai teknologi Snake ya, pokoknya itu ya, bisa ditulis nih di sini SYN registered AKE gitu. Dan ini tuh memberikan botox like effect. Emang aku ini pakai pas baru pakai sekitar semingguan aja tuh udah lumayan kelihatan kayak tadi, emang si efek dari peptide ini buat firming gitu ya, buat nambah elastisitas kulit tuh lumayan berasa gitu. Lumayan cepet dan visible gitu. Jadi emang kelihatan dan kerasa. Nah, tapi aku saranin karena ini emang rada viscous gitu ya, kental, rada padat gitu dia teksturnya. Jadi aku saranin emang kalau mau bisa juga di mix misalkan sama essence gitu, atau pakai essence dulu di kulit biar dia tuh glidingnya lebih enak gitu, lebih gampang diratainnya. Biasanya sih aku bakal pakai hydrating toner gitu atau hydrating essence, terus baru disusul pakai ini. Baru aku lanjutin tuh sama Foreo gitu, Foreo Bare, biar dia efek ngempesinnya lebih dapet. Selanjutnya kita bergeser ke produk Korea. Ini juga kecintaan aku banget nih, udah bener-bener abis. Tadi aku berusaha, masih ada gerak dikit tapi udah nggak bisa keluar. Tadi aku udah berusaha mengeluarkan. Ini adalah Innisfree Black Tea Youth Enhancing Ampoule. Ini aku udah pernah bahas di FD Monthly Favorites. Kak Imani juga pernah yang eye ampulnya itu juga pernah dia bahas. Ini emang kesukaan kami semua ya, para FD babes gitu, karena emang efeknya nih oke banget. Nah, yang aku suka adalah dia nih teksturnya bener-bener silky gitu. Kalau yang tadi ini agak padat gitu ya. Kalau ini tuh pas dipakai ke kulit rasanya langsung melt gitu. Nah, ini aku biasanya pakai juga kalau di malam hari atau kalau di pagi hari nih, malamnya abis makan yang asin-asin, terus taunya kita mau syuting video gitu kan rada bloated, aku bakal pakai ini sebelum make up.
Nah ini tuh klaimnya adalah firming, vitalizing, brightening, dan moisturizing. Jadi dia di dalamnya selain ada peptide, dia nih juga pakai black tea extract gitu. Black tea extract ini adalah fermentasi dari green tea gitu ya. Jadinya emang dia sekaligus juga ngasih kelembapan kulit dan juga memperkuat skin barrier gitu. Jadi apa sih microbiome di kulit kita ini lebih sehat gitu. Aku suka banget sih ini, bener-bener udah habis dan aku akan repurchase sepertinya. Nah kalau tadi kita udah produk mata, terus serum dan ampul, kita masuk ke produk yang terakhir nih, yaitu moisturizer. Di sini aku punya dua versi gitu ya, ada yang gel, ini dari brand lokal, dan ada juga yang bentuknya lebih ke krim gitu, ini dari brand Western. Mungkin aku mau bahas yang ini dulu kali ya. Nah ini nih adalah Protini Polypeptide Cream dari Drunk Elephant. Jadi ini dia teksturnya itu gel cream gitu ya, krim tapi nggak terlalu yang oklusif gitu. Aku colek nih kayak gini dia. Pas aku pertama kali coba, aku pikir dia tuh bakal berasa yang kayak berat gitu. Tapi ternyata rasanya tuh kayak, menurutku nih ya, kayak si Innisfree ampul ini tapi versi lebih creamy gitu. Jadi dia ada slipnya dapet, ngelembabinnya dapet, tapi nggak berasa pengap. Menurutku itu salah satu poin yang penting gitu ya dari sebuah skincare karena menyenangkan dipakai, enjoyable. Kalau skincare itu semakin enak dipakai, semakin nyaman, kamu bakal semakin rajin juga pakainya. Nah, semakin rajin pakai tentunya efeknya juga bakal lebih maksimal. Jadi kandungannya nih selain tentunya ada polypeptide, dia nih ada kandungan pygmy water lily stem cell extracts juga, itu kaya akan antioksidan. Terus sekaligus juga dia ada soybean ferment extract. Jadi dia emang ada probiotics juga gitu ya, emang bagus buat skin barrier. Jadi dia sifatnya itu melembabkan, terus bagus juga buat tekstur, buat menghaluskan kulit ya. Jadi kalau habis pakai ini tuh pas dipegang kulitnya tuh rasanya ada halus velvety finish gitu kalau bisa dibilang. Nah dia melembabkan, menghaluskan, sekaligus firming. Ini yang ukuran 15 ml tapi yang full size-nya juga ada, bisa dicoba. Cuma kalau menurut aku si 15 ml ini udah cukup. Soalnya a little goes a long way gitu ya. Dan harganya mahal. Kalau beli yang gede tuh lumayan gitu. Nah ini suatu pilihan yang ekonomis gitu dari Drunk Elephant. Kalau mau coba Drunk Elephant. Yang terakhir kembali lagi ke brand lokal, ini aku juga udah pernah bahas ya. Ini dari Glow Labs Peptide Moist, jadi ini adalah moisturizer yang bentuknya gel. Kalau yang tadi gel cream gitu ya, in between. Kalau ini benar-benar gel yang transparan. Bisa di zoom. Ini pilihan buat yang mungkin pengen moisture sandwich gitu, atau yang kulitnya cenderung berminyak, atau yang lebih suka moisturizer yang ringan gitu, terutama buat di siang hari. Nah ini juga no fragrance, jadi buat teman-teman yang khawatir gitu sensitif terhadap fragrance, bisa nih dicobain dari Glow Labs ini. Nah kandungannya selain ada tripeptide juga ada hyaluronic acid, jadi emang dia menarik hidrasi gitu ya, menarik hidrasi, mengunci, sekaligus juga tadi ngasih efek firming dan nambah elastisitas kulit. Ini sih bisa dipakai buat all skin types juga, jadi nggak mesti yang kulitnya cenderung berminyak gitu. Apapun bisa dicobain pakai si Glow Labs Peptide Moist. Oke, itu dia penjelasan tentang ingredient anti-aging yaitu peptides yang bisa kalian cobain, sekaligus juga rekomendasi produknya. Ini beberapa ada dijual di Beauty Studio by Female Daily, jadi bisa langsung cek situ kalau mau beli. Terus kalau udah pernah cobain, boleh banget nih komen-komen di bawah apakah ada favoritmu yang disebut atau ada favorit kalian yang belum aku sebut dan wajib aku coba. Please let me know in the comments below. Kalau udah pernah cobain, jangan lupa buat tulis reviewnya di FD App. Terus juga kalau pengen tahu lebih lanjut lagi tentang rekomendasi produk-produk skincare yang mengandung peptides atau produk skincare anti-aging lainnya, bisa langsung baca-baca artikel di editorial Female Daily. Oke, segitu dulu dari aku buat Skincare 101 kali ini. Boleh juga di komen ide-ide Skincare 101 lainnya yang pengen dibahas apalagi sih kira-kira, please komen di bawah. Thank you so much for watching, stay safe, stay healthy, and until next time, bye!